Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Pada pagi hari ini kita akan membahas berkaitan dengan praktikum regresi logistik ya, analisis dan interpretasi output SPSS di mata kuliah responsi statistik multivariat. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke bagian SPSS-nya, saya akan jelaskan terlebih dahulu konsep dari regresi logistik itu. Nah, regresi logistik ini metode analisis untuk memprediksi variabel dependen. Nah, ini ada kata kunci di sini. Kata kuncinya itu adalah kategorik. Ya, jadi untuk variabel dependennya tuh wajib kategori. Contohnya tuh seperti ini, lulus atau tidak lulus, loyal atau tidak loyal, ya dan tidak. Jadi hanya terdiri dari dua kategori untuk regresi logistik binary ya. Eh, Hari ini kita akan mempelajari logistik binary gitu. Jadi hanya dua kategori saja untuk dependent variabelnya, yaitu lulus tidak lulus, loyal tidak loyal, iya dan tidak. Itu contohnya. Nah, ini sangat berbeda sekali dengan regresi linear ya, linear berganda gitu. Ini sangat beda, di mana kalau di regresi linear berganda itu biasanya variabel dependennya itu berbentuk skala kalau di SPSS-nya, sedangkan di regresi logistik itu biasanya menggunakan nominal untuk eh, apa di SPSS-nya itu. Nah, juga fokus pada probabilitas dan model fit. Nah, ini fokus utama untuk regresi logistik. Seperti itu. Nah, lanjut untuk regresi linear dan regresi logistik itu ada beberapa perbedaan yang kelihatan sekali, di mana untuk regresi linear variabel dependennya itu adalah kontinu. Ya, ini tadi yang saya sampaikan kalau di SPSS-nya itu bentuknya skala, sedangkan untuk regresi logistik itu bentuknya kategorik gitu. Nah, karena kita sekarang akan mempelajari binary regresi logistik, dia hanya berpatok pada dua kategori saja. Dan ketika di SPSS itu biasanya bentuknya itu nominal. Ya. Lalu untuk regresi linear dia menggunakan OLS, sedangkan untuk regresi logistik dia menggunakan likelihood ya estimate MLE. Lalu untuk regresi linear dia ada uji asumsi klasik yang kemarin pernah kita pelajari, ada uji normalitas data, multikolonialitas, heteroskedastisitas. Nah, itu di regresi linear. Sedangkan untuk di regresi logistik itu tidak menggunakan itu, tapi nanti kita fokusnya pada model fit dari kerangka regresi tersebut. Nah, selanjutnya memprediksi nilai, sedangkan regresi logistik itu memprediksi probabilitas. Dan untuk regresi linear itu biasanya menggunakan uji simultan atau uji F, sedangkan untuk regresi logistik itu uji simultannya menggunakan omnibus test. Ya, nanti kita akan melihat di SPSS-nya berkaitan dengan omnibus test. Nah, lalu selanjutnya untuk uji parsial itu kalau di regresi linear dia menggunakan uji T, sedangkan untuk di regresi logistik dia menggunakan uji parsial atau wall test. Nah, jadi kesimpulannya regresi linear itu fokus pada hubungan linear antar variabel, sedangkan regresi itu fokus pada probabilitas terjadinya suatu kategori atau kejadian. Nah, di regresi logistik ini apakah ada uji asumsi? Nah, ini berbeda dengan regresi linear ya. Jadi di regresi logistik itu tidak menggunakan asumsi klasik seketat regresi linear. Jadi tidak wajib menggunakan normalitas data, tidak wajib mengecek heteroskedastisitas ataupun autokorelasi. Nah, adapun sebelum masuk ke regresi logistik di beberapa literatur terdahulu itu biasanya tetap wajib melakukan namanya tes multikolonialitas itu untuk mengetahui apakah antar variabel X1, X2 dan X3 itu terjadi eh, apa eh, kolonialitas gitu. Nah, itu makanya tetap disarankan untuk menguji multikolonialitas. Tapi untuk di penelitian modern ya, pemeriksaan multikolonialitas dan linearitas logik itu
sering tidak dibahas secara mendalam. Ya, kenapa? Karena untuk regresi logistik itu berfokus pada evaluasi dan kesimpulan model fitnya. Nah, nanti model fit seperti apa sih yang dimaksud gitu ya? Nanti kita akan coba di SPSS. Jadi fokus utama untuk regresi logistik itu adalah modelnya fit, terus probabilitas dan ketepatan klasifikasinya. Fokusnya ke situ. Ya. Nah, ada beberapa evaluasi kelayakan model fit untuk regresi logistik ini ya. Sebelum melakukan sebuah interpretasi hipotesis, nah ini nih kita akan menguji terlebih dahulu untuk mengetahui apakah model yang digunakan di regresi logistik ini sudah sesuai, udah layak, sudah fit atau belum. Apa yang biasanya dijadikan tolak ukur yang pertama itu nilai dari em, -2 log likelihood ya, atau -2 LL ya, semakin kecil nilai -2 LL ini semakin baik modelnya. Nanti kita ngelihat nilai dari 2 log likelihood ini. Ah, lalu yang kedua ada omnibus test of model koefisien. Nah, kita akan melihat atau menguji apakah model dengan variabel independen lebih baik daripada model tanpa variabel independen. Nah, lalu yang ketiga ada Hosmer-Lemeshow test. Nah, ini menguji kesesuaian model dengan data empirik kita. Nah, jika nilai p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, maka model itu fit atau baik. Nah, sedangkan yang terakhir, yang keempat itu ada pseudo R square ya. Ini menunjukkan proporsi variasi yang dijelaskan model semakin besar nilainya maka semakin baik. Nah, kita akan fokus kepada empat pembahasan ini. Nah, adapun yang kelima itu bisa juga dilakukan untuk melihat klasifikasi aktuarisinya ya. Ini menunjukkan kemampuan model dalam mengklasifikasi kasus dengan benar. Nah, ini tapi evaluasi tambahan. Ketika kita sudah melakukan empat evaluasi model fit ini, dengan demikian, kalau misalkan semuanya sudah lolos, eh, kita bisa lanjut untuk melakukan sebuah interpretasi di uji hipotesis. Nah, tujuannya dari evaluasi model ini yang menilai apakah model data itu fit, gitu. Terus mengetahui kemampuan model dalam memprediksi dan menentukan apakah model layak dilanjutkan ke hipotesis, gitu. Jadi fokus kita adalah ke evaluasi kelayakan model untuk di regresi logistik ini. Nah, ini contoh. Ya, eh kita akan contoh berkaitan dengan ada eh, contoh soal. Yang pertama X1-nya itu adalah perfeksionis, X2-nya itu adalah dukungan sosial, lalu yang X3-nya adalah kualitas tidur, serta Y-nya itu adalah kecemasan. Ini kalau misalkan dibuat sebuah hipotesis berarti ada pengaruh perfeksionis terhadap kecemasan, ada pengaruh dukungan sosial terhadap kecemasan. Lalu hipotesis ketiganya ada pengaruh kualitas tidur terhadap kecemasan dan ada pengaruh secara simultan perfeksionis, dukungan sosial, kualitas tidur terhadap kecemasan. Nah, itu hipotesisnya. Berarti ada empat hipotesis berkaitan dengan contoh ini. Nah, saya akan lihatkan dulu ini ada soal yang akan kita coba untuk praktekkan ya buat teman-teman semua. Kita akan coba praktekkan. Nah, ini ada soal berkaitan dengan kecemasan klinis ya. Fokus kita di kecemasan klinis. Di sini sudah ada ya kecemasan klinis itu. Nilai kecemasannya itu 101010. Nah, ini ketika nilai satu disebut iya dan nol itu tidak. Nah, ketika sudah bentuk kategorikal seperti ini, berarti dia sudah menjadikan kriteria bahwa ini bisa dilakukan analisis regresi logistik karena bentuknya Y-nya itu adalah kategori. Ya. Nah, nanti kategorinya itu di coding. Ya, jadi nol itu tidak cemas atau yang angka satunya itu jadi cemas. Nah, ini arti codingannya. Jadi ketika Y sudah bentuknya kategorikal, itu sudah jadi salah satu syarat untuk bisa melakukan regresi logistik. Nah, karena syarat utama untuk melakukan regresi logistik itu adalah Y-nya wajib kategori. Lalu untuk X-nya, X1, X2, dan X3-nya bagaimana? X1-nya mau bentuk skala, kontinum tadi seperti yang sudah disampaikan di slide, atau mau bentuk kategori juga, itu nggak jadi masalah. Ya, ini X1 untuk perfeksionisme. Nah,
lalu X2 untuk dukungan sosial, dan X3 untuk kualitas tidur. Nah, ini semua bermacam-macam bentuk skalanya. Untuk perfeksionisme ini bentuknya skala karena skor kecenderungan perfeksionisme skala 0 sampai 10. Semakin besar berarti perfeksionisnya semakin tinggi. Nah, ini bentuk menggunakan skala. Sedangkan untuk dukungan sosial itu hanya ada dua kategori, satu tinggi, nol rendah. Ya, makanya teman-teman bisa lihat di sini ada 0, 1, 0, 1, 0, 1. Nah, ini semua berarti disebut dengan kategori sama dengan Y-nya. Berarti dia akan menggunakan di SPSS itu menggunakan nominal. Sedangkan untuk X3-nya itu kualitas tidur. Ya, 1 sampai 5 semakin tinggi semakin baik dan itu pun bentuknya scale atau skala ya kontinum. Begitu. Nah, ini contoh soalnya. Kita akan masuk ke SPSS. Ya, kita akan masuk ke SPSS. Nah, teman-teman semua, saya sudah punya contoh soal di sini. Ada 50 ya, ada 50 soal. Ya, perfeksionisme, dukungan sosial, kualitas tidur, kecemasan. Nanti teman-teman mohon untuk mencoba latihan menggunakan data ini ya di SPSS teman-teman dan nanti dikumpulkan. Nah, ketika sudah di copy semua hasil dari contohnya ini, ya, soal dummy ini, teman-teman silakan masukkan ke SPSS, lalu di copy paste ke sini ya. Ketika sudah untuk variabel view-nya, nah di sini teman-teman wajib namanya memberikan codingan, ya. Sesuai dengan contoh soal yang tadi, bahwasannya X2 itu adalah skalanya nominal, ya. Ini diganti ya, jadi ke nominal nih. Nah, ini wajib karena tadi kan X2 dan Y-nya itu adalah bentuk kategori. Makanya di bagian measure-nya itu wajib teman-teman ganti menjadi nominal. Sedangkan untuk X1 dan X3 dia tetap di bagian scale. Nah, selanjutnya untuk X2 itu wajib teman-teman coding. Di mana cara codingnya? Nah, ketika diklik teman-teman berikan codingan gitu. Untuk 0, tadi kan di soalnya itu untuk dukungan sosial 0 itu adalah rendah. Nah, sedangkan 1 itu adalah tinggi. Nanti teman-teman tinggal tambah di sini aja nih. Klik tambah. Nah, nanti kan muncul. Nah, ini tinggal tulis gitu. Kosong artinya apa, terus habis itu 1 artinya apa. Hanya seperti itu saja cara menambahnya untuk values variabelnya. Sedangkan untuk y-nya pun sama. Tadi kan y-nya itu adalah kategori. Maka di bagian values ini teman-teman juga sama menambahkan seperti ini. 0 tidak cemas, 1 cemas. Klik OK. Cara nambahnya di sini ya teman-teman ya, klik tambah. Nah, nanti teman-teman tinggal masukkan value sama labelnya. Seperti itu. Ketika sudah membuat values, teman-teman sudah siap untuk melakukan sebuah analisis regresi logistik. Nah, yang pertama yang harus dilakukan dalam proses analisis logistik, regresi logistik, teman-teman masuk ke bagian analyze, ya, lalu masuk ke bagian regression. Nah, pilih bagian binary logistik. Ya. Nah, di bagian regresi ini, ya, di bagian binary logistik ini, untuk bagian variabel dependennya, teman-teman silakan masukkan bagian kecemasan ke bagian dependent variable. Lalu untuk tiga variabel bebasnya, X1, X2, dan X3, teman-teman masukkan ke bagian covariat. Nah, lalu teman-teman pilih ke bagian kategorikal. Nah, ingat tadi dari untuk X1, X2, dan X3 itu yang bentuknya kategori cuman ada di X2. Ya, tadi kan dukungan sosial, kalau teman-teman memperhatikan ya, mendengarkan dari awal video, di X2 itu bentuknya kategori, hanya tinggi dan rendah dukungan sosialnya. Karena hanya bagian X2 saja yang bentuknya kategori, sisanya skala, maka dukungan sosial atau X2 ini pindahkan ke bagian kategorikal. Nah,
Lalu gimana kalau misalkan ternyata semuanya bentuknya kategori, maka X1, X2, dan X3-nya pindahkan semua ke bagian kategorikal. Karena ini hanya satu saja yang bentuk kategorikal, maka bagian X2-nya saja yang dipindahkan. Lalu bentuk klik continue. Selanjutnya teman-teman pilih bagian option. Ya. Di bagian option ini teman-teman silakan centang bagian classification plot, lalu Hosmer Lemma Show, good of it, lalu iteration history, dan CI for XB-nya. Nah, ini cukup 4 minimal. Atau mau semuanya dicentang juga nggak jadi masalah sih sebenarnya. Tapi datanya nanti terlalu banyak. Yang kita butuhkan hanya 4 data ini saja. Lalu klik continue. Setelah itu klik OK. Ya, maka hasilnya akan muncul. Cara membaca yang pertama, ya, untuk regresi logistik ini, pertama, untuk yang cache processing summary ini hanya membaca data bahwa data itu total semuanya ada 50 dan sudah masuk 100%. Tidak ada data yang tidak komplit gitu. Jadi semuanya valid. Nah, untuk dependent variable encode, nah ini kita sudah coding tadi ya di awal bahwasannya untuk Y itu untuk 0 itu adalah tidak cemas, sedangkan yang satunya itu artinya cemas. Dan untuk categorical variable, nah ini tadi yang kita pindahkan X2-nya ke bagian kategorikal yaitu dukungan sosial yang ternyata dari data dummy kita ini data uji coba kita untuk dukungan sosial yang berkategori rendah itu ada 25 orang, sedangkan untuk dukungan sosial tinggi itu totalnya ada 25 orang dan semuanya sudah masuk, maka punya totalnya satu gitu. 100% ya sudah masuk semua. Nah, itu untuk membaca data dasar ya, data pertama. Nah, eh kita kembali ke PowerPoint terlebih dahulu. Nah, sebentar. Ya, kita akan masuk ke uji evaluasi ya. Yang pertama itu kita menggunakan evaluasi log to log likelihood ya, di mana kita akan menilai atau melihat itu. Secara konsep dasarnya itu intinya semakin kecil nilai em, log likelihoodnya itu menunjukkan model semakin baik. Nah, konsep dasarnya itu kita akan melihat atau membandingkan data blok 0 sama blok satu. Jadi dalam regresi logistik itu nanti akan muncul dua blok. Ya, ada dua blok. Kita akan melihat blok nol sama blok satu. Nah, blok nol itu artinya dia hanya menilai model tanpa variabel independen. Jadi hanya menilai konstansa dari variabel dependennya saja, hanya y-nya saja. Jadi belum dimasukkan variabel x sama sekali. Sedangkan blok satu itu sudah ada variabel X-nya. Jadi ketika dimasukkan variabel X, kira-kira nilainya berubah nggak konstantanya? Gitu. Semakin turun atau tidak. Kalau ternyata nilai konstantanya turun, maka itu model mengalami perbaikan. Contoh di sini ya dalam output SPSS di blok kosong ya, di blok nol itu di step nolnya itu nilai konstantanya tanpa variabel X dia 512. Nah, ketika dimasukkan variabel X-nya di blok satu konstanta plus nilai X ya, ini konstanta nilai X-nya itu ternyata turun jadi 412. Maka perubahan nilai log likelihood-nya dari blok nol sama blok satu itu sebesar 99,667 dan mengalami perbaikan gitu ya karena turun itu. Nah, tujuannya melihat improvement model, menilai apakah model ini menjadi lebih baik setelah variabel independen dimasukkan. Lalu eh, yang catatannya pada praktik pemodern itu penurunan nilai minus 2 LL itu umumnya diinterpretasikan melalui omnibus test. Nanti kita akan melihat omnibus testnya ya. Nah, intinya di bagian minus 2 look likelihood ini kita hanya melihat step 0 sama step satu itu turun ya. Nah,
Kita kembali ke SPSS terlebih dahulu. Nah, mana sih yang dilihat untuk melihat tadi tuh nilai minus dual log likelihood-nya? Nah, yang kita lihat itu adalah bagian ini. Ini blok nol, ya. Nah, ini blok nol. Ini yang akan kita lihat. Ya, teman-teman bisa cek di sini. Nah, ini nilai log likelihood-nya. Itu. Ini yang akan kita masukkan. Itu. Untuk blok nol tanpa adanya variabel independen yang masuk. Nah, sedangkan untuk blok satunya itu ada di bagian bawah. Nah, bagian ini. Nah, ini adalah bagian yang akan kita ambil juga. Itu. Tapi apakah semuanya diambil? Tidak. Teman-teman hanya fokus ke bagian akhirnya saja. Jadi untuk eh to log likelihood-nya itu nanti yang akan diambil adalah yang paling bawah. Ya, ini yang akan diambil. Begitu, ya. Jadi ini ketika variabel independen dimasukkan, maka nilainya segini. Kita kembali lagi ke PowerPoint. Nah, ini sudah saya ambil ya tadi ya. Saya sudah ambil sama seperti yang tadi. Di sini sudah tertulis untuk step nol sama step 1 gitu. Nah, ini saya buat tabel sendiri pemisah. Jadi kesimpulan gitu dari hasil yang sudah didapat. Seperti yang sudah saya sampaikan pada teman-teman semua di awal pertemuan, bahwasanya untuk hasil SPSS itu tidak semuanya kita masukkan. Ya, kita masukkan sesuai dengan kebutuhan saja. Karena kita hanya melihat model, ya, ini mengalami penurunan, baik atau tidak, maka saya hanya memunculkan blok nol konstanta only, yaitu nilainya saja, ya, 69 sesuai dengan yang ini. Lalu blok satu itu 27603 sesuai dengan yang ini. Lalu memiliki penurunan minus 2 LL sebesar 41712 dan kita sudah mulai bisa deskripsikan. Berdasarkan tabel hasil analisis regresi logistik diperoleh nilai to log likelihood pada blok nol model tanpa variabel independen sebesar 69. Setelah variabel independen dimasukkan ke dalam model pada blok satu, nilai to log likelihood-nya menurun menjadi 27,6. Dengan demikian, terjadi penurunan nilai to log likelihood sebesar 41. Nah, penurunan nilai tersebut menunjukkan bahwa model regresi logistik mengalami perbaikan setelah variabel independen dimasukkan ke dalam model, sehingga model menjadi lebih baik dibandingkan model awal yang hanya terdiri dari konstanta. Satu tahap selesai untuk evaluasi model. Evaluasi model yang kedua yaitu menggunakan omnibus testnya. Kita akan melihat nanti dari nilai omnibus test model. Ya, ini digunakan untuk menguji apakah model regresi logistik ini dengan variabel independen lebih baik dibandingkan model tanpa variabel independen. Nah, fungsi omnibus test itu evaluasi model secara keseluruhan, lalu juga bisa menjadi uji simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Ini bisa dikatakan seperti uji F-nya regresi linear berganda yang kemarin. Jadi untuk menguji hipotesis keempat yang secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y, itu juga nanti akan melihat dari omnibus test ini. Nah, kita akan menguji signifikansi penurunan nilai minus 2 LL dari model blok nol ke blok satu. Nah, ini ada hipotesisnya untuk diuji kelayakan ini. Nah, hipotesis nolnya itu variabel independen secara simultan tidak terpengaruh terhadap variabel dependen. Variabel hipotesis alternatifnya itu independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, ini untuk kriteria pengambilan keputusan. Ketika nilainya kurang dari signifikan 0,05, maka model itu dikatakan layak dan model dikatakan bagus fit signifikan. Sedangkan kalau misalkan lebih dari 0,5, model tidak signifikan atau tidak layak dilanjutkan untuk melakukan proses regresi logistik gitu. Ini ya ada catatan penting, omnibus test itu pada regresi logistik tidak hanya menggunakan evaluasi kelayakan model saja, tetapi juga digunakan untuk menguji hipotesis secara simultan. Nah, itu catatan terpenting dari omnibus test. Kita akan masuk kembali ke SPSS-nya. Di SPSS itu mana sih bagian omnibus test? Ya.
Teman-teman, bagian omnibus test itu ada di blok satu. Dan ini ada, dan bagian inilah yang akan kita ambil. Dimasukkan omnibus test. Ya, itu. Oke, teman-teman silakan copy tabel tersebut. Nah, kita akan kembali lagi ke bagian PowerPoint. Nah, di bagian omnibus test ini, kita akan fokus ke bagian nilai signifikansinya, bagian yang model. Ya, di sini nah. Yang ada kotak merah ya, ini nilainya. Nah, ini kriteria pengambil keputusannya. Itu jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka modelnya layak dan signifikan. Itu. Ini tabel seperti biasa yang saya buat gitu. Nanti juga saya akan contohkan kepada teman-teman semua bagaimana untuk uji kelayakan ini cukup hanya menampilkan satu tabel saja. Nanti ya di akhir saya akan tampilkan kepada teman-teman semua. Nah, berdasarkan hasil omnibus test of model koefisien diperoleh nilai chi-square sebesar 41,712 dengan signifikansi kurang dari 0,001 ya ini. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi logistik dengan variabel independen secara simultan mampu memperbaiki model dan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jadi, dengan kata lain, eh, model kita sudah fit. Dan teman-teman, ingat, tadi kita sudah membuat di awal, ya, ini kan nilainya 41,712. Ternyata ketika disandingkan, itu sesuai dengan uji pe to likelihood-nya. Ya, dia mengalami penurunan 41,712. Nah, kenapa bisa? Karena memang pada dasarnya yang dilihat signifikansinya itu adalah nilai sebesar 41,712 itu signifikan nggak sih? Ketika signifikan maka nilainya pasti akan kurang dari 0,05 signifikansinya. Nah, ketika tidak signifikan dia pasti akan lebih besar dari 0,05. Nah, dengan kata lain, untuk uji kelayakan lolos di bagian omnibus test ini. Selanjutnya, kita akan uji kelayakan di bagian Hosmer-Lemeshow test. Nah, ini juga hal terpenting teman-teman semua. Kalau misalkan di bagian Hosmer-Lemeshow test tidak lolos, maka tidak bisa dilanjutkan untuk regresi logistiknya. Nah, ini untuk menguji kesesuaian good of fit antara model regresi logistik dengan data observasi ya. Data yang asli gitu. Nah, fungsi Hosmer-Lemeshow ini menilai apakah model fit dengan data, lalu menguji kesesuaian model dengan data empiris, dan menentukan apakah model dapat mempresentasikan data dengan baik. Nah, makanya ada hipotesis di sini. Tidak terdapat perbedaan antara model dengan data observasi. Model fit. Itu. Atau hipotesis satu, alternatif, terdapat perbedaan antara model dengan data observasi. Ini model tidak fit. Nah, dari mana cara melihatnya? Kita fokus pada nilai signifikansi. Ini kebalikannya dengan omnibus test tadi. Kalau omnibus test, data bagus layak itu ketika kurang dari 0,05. Sedangkan untuk Hosmer-Lemeshow test, itu signifikansinya wajib lebih besar. Ya, maka ketika lebih besar baru dinyatakan modelnya fit dan layak. Tapi kalau misalkan ternyata hasilnya itu kurang dari 0,05, maka model dinyatakan tidak fit. Itu. Ini berbanding terbalik dengan omnibus test ya. Jadi jangan kebalik teman-teman. Jadi khusus Hosmer-Lemeshow test itu data yang kita lihat nilai signifikansinya wajib di atas 0,05. Dan catatan yang penting juga ya, ini berbeda dengan sebagian besar uji statistik lainnya. Tadi sudah saya jelaskan ya, nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05. Nah, terus evaluasi jika model tidak fit. Jika model tidak fit, maka interpretasi hasil regresi logistik menjadi kurang kuat dan perlu dilakukan evaluasi kembali terhadap modelnya. Nah, salah satunya menghilangkan outlier gitu. Kita ngecek dulu ada outliernya nggak, nanti outliernya dibuang, baru diuji kembali gitu. Ya, ini bisa melihat mengecek outlier, mengevaluasi variabel, atau memperhatikan ukuran sampel. Mungkin saja ukuran sampelnya yang kurang. Jadi kesimpulannya, untuk Hosmer-Lemeshow test ini menunjukkan nilai signifikansi 0,05, maka model regresi sesuai dengan data observasi dan good of fit terpenuhi.
Itu catatannya untuk Hosmer-Lemaître. Nah, kita kembali ke SPSS-nya, di mana bagian tabel Hosmer-Lemaître itu ada di bagian step 1 ya, di blok 1. Ini dia bagiannya. Nah, ini Hosmer and Lemaître test. Kita bisa copy hasil ini gitu ke Word kita gitu. Nah, kita akan kembali lagi ke PowerPoint. Nah, ini sudah saya copy. Nah, fokus untuk Asmer and Lemaitre test ya. Kita bisa lihat di sini untuk nilai signifikansinya. Ternyata nilai signifikansinya itu 0,855 dan itu lebih besar dari 0,05. Maka model dinyatakan fit dan layak untuk dilanjutkan ke pengujian hipotesis. Makanya di sini berdasarkan hasil Hosmer and Lemaitre test diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,855 karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,5, 0,05 maaf, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi logistik sesuai dan fit gitu ya dengan data observasi sehingga model layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Nah, dari dua ini, ketika Omnibus Test sudah lolos dan Hosmer and Lemaitre Test sudah lolos, itu sudah aman sebetulnya. Ya, jadi utama kita kalau pengen lihat signifikansi itu hanya di bagian Omnibus Test sama di Hosmer. Sisanya hanya melihat secara kasat mata. Oh, kayak tadi tuh di two-log likelihood itu kita hanya melihat nilai penurunannya saja. Dan nanti yang keempat pun kita hanya melihat nilainya saja. Nah, ini yang disebut dengan pseudo R-square. Nah, ini digunakan untuk melihat kemampuan model regresi logistik dalam menjelaskan variabel dependent. Nah, pada regresi logistik ini nilai ini tidak sama dengan R square pada regresi linear, sehingga disebut pseudo R2, R kuadrat ya. Nah, pseudo R square ini kita ngelihat nilai dari Chok-Snell R square, mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependent. Nilainya belum dapat mencapai satu secara sempurna. Nah, eh, lalu muncul juga di bagian Nagelkel R square, pengembangan dari Chok-Snell, nilainya telah disesuaikan sehingga dapat mendekati. Dan ini sering digunakan dalam interpretasi gitu. Contohnya ada di sini contoh output SPSS ya ada nilai Chok-Snell sama Nagelkerk R square. Nah, biasanya yang akan dijadikan interpretasi itu adalah bagian ini. Itu. Nah, ini ada patokan praktis ya. Ada patokan praktis dan ini bukan patokan universal. Ini patokan dari yang saya buat saja gitu. Kalau nilai Nagelkerk R kuadratnya itu kurang dari 0,1 itu lemah. Lalu kalau misalkan 0,1 sampai 0,3 itu cukup. Nah, kalau misalkan 0,3 sampai 0,5 itu baik. Kalau misalkan ternyata 0 di atas 0,5 itu sangat baik. Nah, tadi sudah saya sampaikan kepada teman-teman semua, untuk evaluasi model itu fokusnya adalah di omnibus test dan di Hosmer. Ya, adapun pseudo R square sama tadi tuh to like hood itu ini hanya penambah saja. Ya, utamanya tuh ada di dua tadi. Kalau yang di dua tadi sudah lolos, ini kalaupun nanti hasilnya ternyata cuma di 0,3 kayak gini nih, ya tetap itu sudah lolos dari evaluasi kelayakan model dan sudah mampu untuk menjawab atau menguji hipotesis gitu. Nah, di SPSS itu dia akan muncul di bagian ini. Nah, model summary. Ya, ini ada tool log likelihood-nya. Ya, terus ada Chok-Snell sama Nagelkerker. Ya, ini yang akan kita masukkan atau pindahkan ke laporan gitu. Nah, lalu bagian inilah yang akan kita interpretasikan. Berdasarkan hasil model summary diperoleh nilai Nagelkel R square sebesar 0,754. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi logistik memiliki kemampuan yang kuat dalam menjelaskan variabel dependent. Dengan demikian, variabel independen dalam model memiliki kontribusi penjelasan sebesar 75,4% terhadap variabel dependent. Nah, ini lumayan besar, jadi bisa diterima dan sangat baik kategorinya. Jadi aman. Kita sudah melewati empat tahapan ya. Tadi empat tahapan untuk uji kelayakan. Ketika sudah layak, maka selanjutnya melakukan uji hipotesis secara parsial. Nah, di uji hipotesis secara parsial ini kita akan menggunakan namanya Wald test.
ya, pakai Wald test, yaitu menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Fungsinya menguji signifikansi masing-masing variabel independen, menetapkan apakah variabel berpengaruh terhadap variabel dependen, dan yang digunakan pada tabel di SPSS itu adalah variabel in the equation. Ya, nanti kita akan tampilkan. Ya. Nah, untuk uji hipotesis parsial ini atau wall test ini itu sama saja kayak uji T pada regresi linier. Ya, itu mirip. Ya, maka kesimpulan yang diambil adalah jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Oke, kita masuk ke bagian SPSS. Mana data yang akan kita ambil? Data yang kita ambil adalah ini, bagian ini. Variable in the question. Equation. Nah, itu ada di blok satu ya. Ada di bagian blok satu. Teman-teman tinggal turun. Nah, ini yang kita ambil. Ini kita copy, pindahkan ke laporan kita. Nah, kita masuk lagi ke PPT. Nah, eh ini nilainya. Ya, nilainya sudah ada. Saya sudah masukkan ke sini nilainya. Satu lagi sebelum kita bahas terkait tentang interpretasinya. Nah, ada juga bagian XB atau odd ratio. Nah, pada regresi logistik ini interpretasi pengaruh variabel independen dilakukan menggunakan XB atau odd ratio. Odd ratio itu digunakan untuk melihat besarnya peluang pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, fungsinya mengukur besar peluang pengaruh variabel independen menunjukkan arah variabel. Kalau teman-teman masih ingat perkuliahan kita minggu lalu berkaitan dengan regresi linier berganda, di bagian koefisien ada negatif. Nah, itu menunjukkan arah. Sedangkan untuk di regresi logistik itu namanya odd ratio. Kita akan melihat arah variabelnya. Negatif kah atau bukan. Itu. Lalu digunakan dalam interpretasi hasil regresi logistik. Gitu. Ya. Ini untuk odd rasionya. Nah, bagaimana cara penilaiannya? Yang pertama, ini adalah nilai signifikansi yang akan kita nilai untuk menguji hipotesis, sedangkan odd ratio atau XB-nya itu adalah ini, ya. Nah, ini itu. Nah, hipotesis yang pertama, pengaruh perfeksionisme terhadap kecemasan. Berdasarkan hasil uji Watt diperoleh nilai signifikansi variabel perfeksionisme sebesar 0,344. Nih, 0,344. Ya. Ternyata itu lebih besar dari 0,05 dengan nilai XB sebesar 273. Hal ini menunjukkan bahwa perfeksionisme tidak berpengaruh signifikan terhadap kecemasan karena nilainya lebih besar dari 0,5. Kita cek kembali untuk kriterianya. Jika kurang dari 0,5, maka hipotesis diterima variabel signifikan. Jika lebih besar, variabel tidak signifikan. Nah, ini kuncinya. Nah, ternyata lebih besar nih teman-teman semua. Nggak signifikan. Dengan demikian, hipotesis satu ditolak. Meskipun demikian, nilai XB itu menunjukkan bahwa peningkatan perfeksionisme itu cenderung meningkat peluang terjadinya kecemasan sebesar 2,073 atau 2,1 kali gitu. Ketika menunjukkan peningkatan perfeksionisme itu cenderung meningkat peluang menjadi kecemasan gitu ya. Jadi tujuannya itu tuh out ratio untuk melihat peluang kecemasan itu bertambah berapa kali lipat. Nah, untuk hipotesis kedua itu pengaruh dukungan sosial terhadap kecemasan. Kita lihat di sini nilai dukungan sosial itu signifikansinya 0,067 dan nilai XB-nya itu sebesar 0,152. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap kecemasan juga karena nilainya lebih besar dari 0,5. Dengan demikian, hipotesis 2 pun ditolak. Namun demikian, nilai XB menunjukkan bahwa responden dengan dukungan sosial tinggi cenderung memiliki peluang kecemasan yang lebih rendah dibandingkan responden dengan dukungan sosial rendah. Makanya di sini disebut dengan peluang dan kecenderungan karena tidak signifikan. Nanti kalau misalnya signifikan bahasanya akan berubah. Nah, karena ini kita menggunakan data dummy ya, saya pun menggunakan data dummy-nya data dummy dari AI gitu. Nah, lanjut untuk hipotesis ketiga yaitu kualitas tidur. Nah, kualitas tidur, pengaruh kualitas tidur terhadap kecemasan. Berdasarkan hasil uji Watt diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,139. Ternyata sama-sama lebih besar dari 0,5 juga. Dengan nilai
X XB ya sebesar 0,253. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas tidur tidak berpengaruh signifikan terhadap kecemasan. Dengan demikian, hipotesis 3 pun ditolak. Namun demikian, nilai XB menunjukkan bahwa kualitas tidur yang lebih baik cenderung menurunkan peluang terjadinya kecemasan. Nah, ternyata ketika diuji parsial, hipotesis satu, hipotesis 2 dan hipotesis 3 itu ditolak semua. Tapi berbeda saat menguji hipotesis keempat di bagian sini. Ya, di omnibus test. Hipotesis keempat malah terdapat pengaruh secara simultan ketika variabel X1, X2, dan X3 itu digabungkan terhadap Y. Jadi, walaupun secara parsial ternyata tidak berpengaruh, tetapi ketika digabungkan variabel X1, X2, dan X3 itu ternyata berpengaruh secara simultan. Kita bisa melihat dari nilai ininya, ya, kurang dari 0,01. Jadi dia punya pengaruh secara bersama-sama, secara simultan. Nah, mungkin saja pengaruhnya itu masing-masing variabel terlalu kecil, tapi ketika digabungkan pengaruhnya besar. Itu contohnya. Jadi, hipotesis satu, 2, dan 3 ditolak, tapi hipotesis keempatnya diterima. Ini dari contoh apa data dummy yang saya gunakan ya. Selanjutnya kita akan masukkan ke persamaan regresi logistik. Nah, ini kita bisa masukkan nilai persamaannya X1, X2, dan X3. Nah, kita masukkan nilai 1003 itu dari mana? Ya, 1003 itu kita bisa lihat dari sini. Jadi kalau pengen masukkan ke persamaan regresi, kita fokusnya ke bagian sini. Ya. Untuk nilai konstantanya yang dimasukkan ini 1003. Ya. Lalu untuk X1-nya 0729. Kita lihat 0729 ini yang dimasukkan. Terus arahnya positif kan? Makanya bentuknya tambah. Ya. Plus 0729 X1. Nah, kenapa di sini negatif? Ya, negatif 1884 karena X2-nya negatif. Ya, min 1884 gitu. Sama min 1884. Dan yang X3-nya pun ternyata negatif juga. Makanya di sini ditulis negatif kurang 1374. Sama ya, sama di sini. Itu. Sama kayak di yang sini. Itu. Min 1374. Nah, model ini memprediksi logout ya gitu, kecemasan Y sama dengan satu. Maksudnya tuh kecemasan itu di codingnya itu satu itu adalah cemas gitu ya. Nah, interpretasi dari koefisien tersebut kita bisa interpretasikan ya perfeksionisme. Ya, koefisien positif menunjukkan bahwa semakin tinggi perfeksionisme maka kecenderungan munculnya kecemasan semakin meningkat. Besarnya 0,729. Dukungan sosial, koefisien negatif dengan menunjukkan bahwa semakin tinggi dukungan sosial maka kecenderungan kecemasan semakin menurun. Kualitas tidur, koefisien negatif menunjukkan bahwa semakin baik kualitas tidur maka kecenderungan kecemasan semakin menurun. Tapi nilainya lagi-lagi nggak terlalu besar ya, teman-teman semua. Makanya ini mungkin yang menyebabkan kenapa hasil secara parsial tidak berpengaruh. Tapi ketika digabung secara simultan ternyata berpengaruh terhadap kecemasan. Itu kurang lebih berkaitan materi regresi logistik ya. Dan itu sudah dicantumkan semua di bagian PowerPoint. Nah, terakhir teman-teman semua, saya akan kasih tunjuk pelaporan. Ya, bagaimana membuat sebuah laporan regresi logistik? Ya, apa saja sih yang dimasukkan? Nah, ini tadi sudah saya sampaikan ya. Yang kita masukkan adalah bagian cache processing summary. Ini cuman buat melihat datanya saja. Ya, ini yang tadi saya jelaskan. Tidak ada missing cache. Lalu dependent variabelnya sudah di coding, tidak cemas, lalu cemas gitu. Berdasarkan output dependent variable encode. Nah, lalu kategorikal variabel tadi kita sudah masukkan dukungan sosial, nilai rendahnya ada 25 responden dan yang tingginya pun ada 25 responden. Nah, ini untuk uji kelayakan. Nah, ini uji kelayakan tadi kita sudah belajar log likelihood LL ya. Kita bisa lakukan uji kelayakan model satu persatu seperti ini ya. Nah, ini juga omnibus test kita lakukan satu persatu seperti ini. Nah, pseudo R. Nah,
Atau teman-teman kalau di versi jurnal, biasanya nanti model evaluasi kelayakan itu dijadikan satu tabel seperti ini. Nah, kita cuma ngambil poin yang memang kita butuhkan. Nah, karena ada 4 tahapan, ya, ada 4 tahapan, kan yang dinilai kan adalah minus log likelihood, itu yang pertama. Lalu omnibus test, ya, lalu Hosmer-Lemeshow sama Nagelkel R2. Nah, maka yang kita masukkan nilainya untuk blok 0, nilai log likelihood-nya kita cantumkan di sini. Ini sama sih sama yang di atas, cuman itu tabelnya lebih singkat saja dan sudah sesuai dengan format APA, ya. APA gitu ya, APA versi 7. Nah, ini 69,315. Nah, terus untuk blok 1 27603 kita cantumkan. Blok satunya itu ada di sini 27603 gitu. Kita sudah cantumkan. Omnibus test kita masukkan juga signifikansi. Nah, karena nilai signifikansinya kan 0,001, Holmes-Merle-Show signifikansinya juga 0,85 dan Nagelkar R2-nya R kuadratnya itu 0,754. Nah, dengan satu tabel ini kita langsung bisa jelaskan bahwa uji kelayakan regresi logistik ya berdasarkan uji kelayakan diperoleh nilai log to log likelihood mengalami penurunan dari 69 pada blok 0 menjadi 27,6 pada blok 1. Hal ini menunjukkan bahwa model mengalami perbaikan setelah variabel independen dimasukkan ke dalam model. Selanjutnya, hasil omnibus test menunjukkan nilai signifikansi 0,01 yang berarti model regresi logistik signifikan atau layak digunakan. Hasil Hosmer-Lemeshow test diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,855 lebih besar dari 0,5 sehingga model dinyatakan fit atau sesuai dengan data observasi. Selain itu, nilai pseudo R square juga sebesar 0,75 menunjukkan bahwa variabel independen dalam model mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 75,4%. Nah, selanjutnya baru uji hipotesis. Ini uji hipotesis secara simultannya langsung dijelaskan gitu. Uji hipotesis parsialnya dan interpretasi dari odd ratio-nya, dan terakhir persamaan dari regresi logistiknya. Ini contoh dalam membuat laporan untuk regresi logistik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih juga atas kesempatannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Tolong untuk mencobanya, uji coba secara langsung menggunakan SPSS dengan data nanti yang akan saya kirim ke ketua kelas gitu. Data tersebut teman-teman silakan praktekkan dan buat laporannya seperti tadi ya. Nanti habis itu dikumpulkan. Untuk kehadiran nanti akan saya lihat dari teman-teman submit tugas tersebut. Jadi yang submit tugas itu akan dijadikan sebagai presensi kehadiran pada pertemuan pada pagi hari ini. Selamat berlibur, happy long weekend teman-teman semua. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata atau kecepatan. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.